Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ian, yang baru saja keluar dari penjara, di mana ternyata Ian ini bisa masuk penjara akibat terlibat sebuah permasalahan dalam meja judi, yang mengakibatkan seseorang tewas. Saat sedang menunggu orang lewat untuk menumpang, tak lama datanglah seorang wanita yang bernama Bobo, yang mengaku diutus bosnya untuk menjemput dirinya. Dan karena Ian tak ingin percaya begitu saja, Ian pun menggunakan sedikit cara untuk mengintimidasinya, di mana akhirnya Bobo pun mau mengakui nama bosnya, yang ternyata adalah sahabat dari Ian itu sendiri. Ini dia sosok yang bernama Sam itu. Dan disinilah akhirnya terjawab sudah, tentang siapa mereka yang sebenarnya. Di mana faktanya, Ian dan Sam ini merupakan pencuri profesional yang terbaik di Asia. Dan mereka cukup terkenal karena kemampuan trik mereka saat mengalahkan lawan-lawannya di meja judi. Dan untuk Bobo sendiri, ia adalah mantan seorang ALSI yang memutuskan untuk keluar belum lama ini. Karena di pekerjaan itu ia kerap mendapat pelecehan dari Om Hidung Belang yang kerap seenak jidat dalam memperlakukan seorang wanita. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Belum lama ini, Sam mendapat telepon dari seorang teman yang bekerja di kasino Amerika, yang memintanya untuk datang ke sana dalam rangka menyelidiki kasino bosnya yang akhir-akhir ini juga sedang dicurangi sekelompok orang dari Jepang. Di mana si Sam dengan senang hati langsung pergi ke sana untuk membantunya. Dan ini dia sosok temannya si Sam, namanya Tuan Lang. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, Sam pun mulai menganalisa setiap pergerakan yang dilakukan orang-orang Jepang tersebut. Pria ini bernama Taro. Dia merupakan penjudi profesional, sekaligus pemimpin dari kelompok Jepang yang bermain curang di kasino ini. Dan pada tahap ini, Sam sedang membaca gerak-gerik dari kelompok Taro, serta mencari tahu trik macam apa yang digunakan mereka. Di mana lewat analisanya yang cukup sederhana, Sam pun akhirnya berhasil mengetahui kekurangan mereka, sehingga tanpa pikir panjang lagi, Tuan Lang pun bergegas meringkusnya untuk kemudian mengambil uangnya yang sudah mereka menangkan sebelumnya. Keesokan harinya, mereka menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan sebelum pulang ke Hong Kong. Dan tak sengaja, Sam mendapati ada seorang pedagang untuk kemudian Sam membeli sepasang koin dari pedagang tersebut. Di mana koin tersebut, dengan spontan mereka simbolkan sebagai nyawa mereka masing-masing. Ya bahasa sederhananya, koin persahabatanlah. Dan di saat tengah bermain dengan koin itulah, Ian mendapat sebuah keberuntungan tatkala melihat gadis cantik yang melintas di hadapannya. Gadis tersebut bernama Nona Ting. Dan keunikan justru terjadi pada momen ini, karena saat Sam tak sengaja melihat Nona Ting melintas ke arahnya, Sam juga langsung tertarik dengannya. Dan dengan perasaan menggebu-gebu itu, langsung memberitahukan ini ke sahabatnya sendiri. Dari situ Sam berusaha mendapatkan hati seorang Nona Ting, lewat berbagai macam cara fuckbaunya untuk menaklukkan hati seorang wanita. Dan dengan penuh perjuangan, Nona Ting pun akhirnya luluh juga. Dan kini, mereka resmi menjadi pasangan kekasih dan akan melangsungkan pernikahan setelah Sam dipertemukan dengan ayahnya di Hong Kong nanti. Setibanya di Hong Kong, mereka kembali pada aktivitas seperti biasa yaitu mencari uang dengan cara berjudi. Di mana kali ini, Sam akan bermain biliar dengan dua orang lawannya, sementara Ian akan mencari minuman di luar sembari menunggu Sam memenangkan permainan. Akan tetapi tak lama berselang, sesuatu yang tak diduga-duga harus terjadi kepada si Sam, karena tiba-tiba ada segerombolan gangster yang datang untuk membunuhnya. Di mana para gangster ini, rupanya ditugaskan atau disuruh oleh si Taro, lantaran si Taro kesal kepada Sam karena telah berani mengecohkan triknya, yang merugikan dirinya sewaktu di Amerika. Ian yang melihat itu, jelas langsung berupaya untuk membantunya. Namun si Ian kalah cepat karena terlalu banyak para gangster yang datang. Dan karena tak tega harus melihat temannya terus-menerus disiksa, Ian pun akhirnya memutuskan untuk mengorbankan tangannya demi bisa mengancam balik anak buah Taro, untuk menyelamatkan si Sam. Kerugiannya, Ian harus kehilangan trik tangan ciri khas yang dimilikinya. Karena saraf-saraf pada telapak tangannya, dinyatakan rusak akibat terkena pisau. Atas keributan itu, Sam dipanggil ke kantor polisi. Tapi bukan untuk dimintai pertanggungjawaban, melainkan diminta untuk kerjasama menangkap Taro.
Karena pada faktanya, Taro ini memiliki seorang ayah yang juga memiliki kasino di Jepang. Dan polisi berniat menangkap keduanya, karena mereka sering melakukan kecurangan di kasino lain. Ayah si Taro itu bernama Tang. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sam akhirnya dipertemukan dengan ayah dari Nona Ting, yang merupakan seorang miliarder. Dan secara kebetulan, di situ juga ada si Taro bersama ayahnya yang hari itu ada urusan bisnis dengan ayahnya Nona Ting. Dan saat ada kesempatan untuk berbicara empat mata, Sam pun langsung meminta Ting untuk membatalkan urusannya dengan calon mertuanya. Karena jika tidak, Sam akan memberitahukan keberadaan Tang ke kepolisian Hong Kong. Tak lantas menjawab ancaman si Sam langsung, Tang lebih memilih menjawabnya dengan memerintahkan orang untuk membunuhnya. Tapi sekali lagi, Sam masih diselamatkan Tuhan, karena tusukannya tersebut tak sampai mengenai bagian vital yang dapat membunuhnya. Di sini ayahanda Ting langsung bisa menebak, bahwa Sam ini ada permasalahan dengan si Tang, dan karena itulah sang ayah pun memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan mereka. Dan karena melihat anaknya benar-benar tulus mencintai Sam, sang ayah pun setuju jika Sam menikahi putrinya, asalkan si Sam mau meninggalkan dunia kejahatan, dan fokus pada membantu sang ayah dalam melanjutkan perusahaannya. Tanpa berpikir panjang, Sam pun setuju dengan hal itu. Dan sang ayah akan mempersiapkan acara pernikahan setelah Sam sembuh nanti. Tibalah hari di mana acara pernikahan mereka sudah dimulai. Terlihat para tamu elit datang memenuhi undangan, termasuk juga si Ian bersama si Bobo. Di sini suasana seketika berubah, tatkala Ian memberikan sebuah hadiah yang tak disukai mertuanya. Dan suasana semakin ribet di pandangan si Ian, karena ada seseorang yang tiba-tiba mengaku Bobo di sana. Sehingga saat itu juga, Ian memutuskan untuk pergi dari acara itu. Dan itu cukup membuat Sam merasa tidak enak hati. Setelah apa yang sudah dilewati, Ian pun berencana pindah ke Brazil bersama Bobo, untuk menjalani kehidupan yang baru di sana. Dan mengingat pindah ke sana membutuhkan uang yang cukup banyak, Ian pun mendatangi salah satu tempat judi yang ternyata adalah milik si Taro. Saat itu juga Ian pun langsung membuat jadwal untuk menantangnya bermain dengan deposit tinggi, yaitu 3 juta dolar Amerika. Dengan cepat, Ian pun mencoba mendatangi si Sam untuk meminta bantuan kepadanya. Tapi dengan tegas Sam pun menolak, karena sudah berjanji dengan ayahnya dan sebagai gantinya si Sam akan memberikan uang modal untuk si Ian hidup di Brazil nanti. Tapi tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Ian yang sangat kecewa terhadap keputusan yang diutarakan sahabatnya tersebut. Dan karena sudah terlanjur menantang Taro, Ian pun tetap datang sendirian untuk tetap bisa memainkan perjudian ini. Saat pertandingan masih berlangsung, tiba-tiba datang kepolisian yang menggerebek mereka semua saat itu juga. Di mana rupanya, ini semua adalah bagian dari rencana si Ian itu sendiri, karena pada dasarnya tujuan si Ian melakukan itu, murni hanya mengincar uang si Taro saja, karena uang yang dibawanya adalah uang palsu untuk hanya sekedar menjebak si Taro. Alhasil, si Taro yang merasa ditipu pun tidak tinggal diam begitu saja. Di mana untuk membalasnya, Taro memerintahkan anak buahnya untuk mencuri Nona Ting. Dengan status pria jentel yang bertanggung jawab, Ian pun langsung mendatangi markas besar Taro saat itu juga. Dan sebelum masuk ke dalam, Ian mengupayakan untuk menyembunyikan sebuah senjata di belakang jaketnya. Tapi upaya tersebut masih dengan mudah diketahui oleh si Taro. Dan saat sudah terpojok itulah, muncul Bobo yang menolongnya. Sehingga hasilnya aksi baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Bobo muncul di tengah-tengah aksi kegaduhan tersebut, dan saat itu juga, Taro dengan sekonyong-konyong langsung membunuh Bobo tepat di hadapannya. Dan saat akan membersihkan si Ian, Tang langsung menghentikan aksi anaknya tersebut. Lalu kemudian ia membuatkan sebuah challenge untuk si Ian dengan berjanji akan membebaskan Nona Ting, jika ia berhasil. Si Ian diberi 3 pilihan untuk meminum air tersebut yang tidak ada racunnya. Di mana dengan percaya diri, Ian memainkan kecepatan tangannya, lalu meminum air itu. Dan setelah melewati beberapa detik, ternyata Ian tak merasakan efek apapun pada tubuhnya. Sehingga saat itu juga, Tang pun langsung melepaskan mereka sesuai dengan janji yang sudah disepakati di awal. Namun ternyata,
Si Yan tidak benar-benar tepat memilih air tersebut. Karena ia sedari tadi, hanya menahan efek racun yang ditimbulkan. Sehingga saat racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh, Yan pun tidak bisa menahannya lagi. Dan saat itu juga, Yan pun dinyatakan tewas akibat racun ganas tersebut. Atas kematian temannya ini, Sem pun memutuskan untuk balas dendam. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, Sem pun menghubungi Tuan Lang untuk memberi bantuan kepadanya. Dan melalui persetujuan dari bosnya Tuan Lang pun langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk memberantas anak buah Tang satu persatu. Selanjutnya, melalui bosnya Tuan Lang yang bernama Franz, mereka membuat pertemuan untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut. Dan karena ini dimulai dari meja judi, Tang pun menginginkan permasalahan ini diselesaikan di meja judi juga. Dan persyaratan untuk bermain judi dengannya, Sem harus menyediakan paling tidak 5 juta dolar Amerika jika ingin bermain dengannya. Jelas Sem yang tidak mempunyai uang sebanyak itu, langsung meminjam ke ayah mertuanya. Tapi sekali lagi, ayah mertuanya tidak memberikannya sepeser pun, karena jauh-jauh hari mereka sudah membuat kesepakatan untuk tidak lagi berada dalam dunia kriminal. Nah tatkala sudah mentok itulah, sang istri datang menolong dengan memberikan uang yang diperlukan. Dan setelah siap, keesokan harinya mereka datang tepat waktu. Dan dengan ini, pertandingan judi kelas dunia pun tak terhindarkan lagi. Pada beberapa putaran, Tang menguasai jalannya pertandingan dengan berhasil mengantongi 1 koper yang dibawa si Sem. Di mana pada putaran selanjutnya, Tang lagi-lagi mendapat kartu yang bagus, lalu tak segan-segan mengajukan taruhan untuk semua uang yang dibawa si Sem. Dan entah karena tak mau kalah atau gengsi atau bagaimana, pihak si Sem juga menggertak balik dengan menaikkan jumlah taruhan melalui aset yang dimiliki istrinya. Sehingga pertandingan untuk sementara waktu harus dihentikan, karena aset tersebut harus dicek terlebih dahulu. Dan Tang juga harus menambahkan uangnya, agar setara dengan aset tersebut. Di sela-sela istirahat tersebut, Sem pergi menuju ke toilet untuk mencuci mukanya. Dan tanpa diduga-duga, Sem diserang seseorang yang entah siapa itu. Dan atas kejadian yang menimpa dirinya, Sem terpaksa meminta sang istri untuk melanjutkannya. Dan karena Tang tak bisa mengimbangi nilai asetnya, Nona Ting pun menawarkan opsi lain sebagai gantinya, yaitu nyawa anaknya sendiri. Merasa pede dengan kartunya, Tang pun setuju, dan hasilnya, kartu milik si Sem mengungguli kartu yang dipegang oleh si Tang. Dan dengan ini, Nona Ting pun keluar sebagai... Di scene akhir, terkuaklah satu fakta baru, bahwa ternyata si Sem memang sengaja membuat dirinya cacat, dengan menyuruh seorang pembunuh bayaran untuk menembaknya. Tujuannya apa? Sem tidak membocorkannya kepada kita semua. Tapi menurut asumsi saya pribadi, Sem melakukan itu atas dasar penebusan rasa bersalah terhadap temannya sendiri, dan sang istri yang mendengar pembicaraan itu, memutuskan untuk meninggalkan si Sem saat itu juga. Dan film UN tamat.